Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok berapa nggak tahu. Saya dan Fitri Dwika satu kelompok kan apa namanya berdiskusi tentang bagaimana Pak? Bagaimana biar customer itu merasa dan inovatif dari pemecahan suatu masalah di tempat kerja masing-masing. ya Apa? Dari siapa? Gue dulu. Dari gua apa ya? Gua lu ya. Dari gua ini kan ini berangkat dari masalah yang ada di tempat kerja gue ya. Kalau di gue kan gue kerja di gudang di salah satu perusahaan manufaktur produksi gitar gue di Yamaha. Jadi kalau di gudang itu kan sistem kerjanya gue nerima barang dari vendor, terus gue yang simpen, terus habis itu dikirim buat produksi. Sementara kan barang-barang ini ada yang sifatnya nggak boleh disimpan lama-lama gitu loh. Jadi harus FIFO, first in first out. Jadi kalau barang masuk, yang mana itu dia masuk duluan, nanti disimpan, terus jadi dia harus keluar duluan. Kayak misalkan lem, kan di perusahaan kan butuh lem gitu buat ngerekatin gitarnya. Itu kan kalau misalkan disimpan lama itu bakalan keras. Kalau misalkan jangka waktunya berapa ya, sebulan lah mungkin. Itu bakalan keras kalau misalkan lebih dari itu. Nah, sementara ini karena gue baru pindah gudang, jadi tempatnya masih berantakan. Jadi barang masuk, disimpan, terus ada barang masuk lagi, disimpan lagi. Tapi jadi nggak berurutan FIFO-nya nih, nggak tahu itu kapan masuknya, kapan keluarnya, buat dikirim ke produksi. Jadi nggak solusi buat biar itu FIFO-nya balance itu pakai apa sih? Itu ada rencana mau bikin stiker indet namanya. Jadi setiap barang masuk itu di stikerin, ada stiker bulat segini, dia ada bulannya. Nanti kita jadi tinggal tulis tanggal sama tahunnya doang. Nah, barang masuk dari vendor kita tempelin itu, kita tanggalin, itu kan di stiker itu udah ada bulannya. Di setiap bulan itu berbeda warnanya. Kayak misalkan bulan 1 kuning, bulan 2 merah, atau seterusnya kan. Jadi misalkan bulan Januari masuk, itu kan kuning, tempel kuning, tulis tanggalnya doang, tinggal tulis tanggal sama tahunnya doang. Nah, nanti disimpannya itu dibikin layout lagi. Jadi yang baru masuk itu paling depan. Yang baru masuk paling belakang. Nanti kalau misalkan mau keluar, itu diambilnya dari paling depan. Jadi barang masuk kita taruh di paling belakang, barang keluar, permintaan produksi kita taruh kita ngambilnya dari depan. Jadi setiap barang masuk dari belakang dorong ke depan, masuk dorong ke depan. Gitu. Jadi biar FIFO-nya berjalan terus. Itu sih mungkin ide buat pemecahan masalah. Itu tuh buat naruh tempatnya itu dia ada rak-raknya gitu ya? Ada raknya. Kemungkinan nanti bakalan dibuat rak yang sifatnya dia jadi bikin ini kayak rosotan gitu. Nah, jadi kalau tinggal ya kan misalkan ini rak, terus ini lem kan kotak-kotak gitu ya, kotak. Jadi kalau misalkan barang baru itu masuk dari belakang. Jadi misalkan barang depan diambil, dia turun. Jadi ngambil dari depan jadi FIFO gitu loh. Oke. Itu sih ide apa? Kreatif atau inovatif gitu. Kreatif mungkin. Oke.
Kalau di gue kan kerja di PHD ya, pizza. Itu kan banyak banget nih kayak kita tuh punya beberapa size pizza gitu kan. Rata-rata tuh kemarin customer itu pada beli, maksudnya buat makan rame-rame itu pasti belinya double jumbo. Itu tuh double box itu 2 pizza dalam 1 box. Ada ukuran reguler sama jumbo. Nah, kalau misalnya kayak buat beberapa banyak orang kan itu otomatis kayak kurang dong. Karena cuma jumbo itu potongannya cuma 10. Which is berarti dapat 20 slice doang. Kayak kalau kurang. Terus akhirnya tim marketingnya itu punya ide untuk bikin pizza yang anti mainstream, tapi menyusahkan juga sih buat orang-orang yang bawa motor itu. Kalau sendiri. Akhirnya dibuat pizza limo namanya. Itu pizza 1 meter. Jadi kalau misalnya anak PHD ya, itu lebih worth it kalau buat rame-rame beli pizza limo. Karena harganya lebih murah dibanding double jumbo itu sendiri. Itu juga lebih besar ya? Iya, kalau limo itu dapat 36 potong. Oh iya, itu 36. kata lu apa tadi? Kalau itu nyusahin itu kan driver yang nganter kan? Iya. Itu 1 meter bener 1 meter langsung? Enggak lah. Kalau misalnya customer biasa, kayak lo atau customer yang lain biasa deh pokoknya, itu pasti dikasih kardusnya yang panjang. Tapi kalau buat ojol kayak dari Grab, Gojek, Shopee gitu, pakai box split. Jadi boxnya tuh dibagi 2. Oh, jadi bagi 2 biar gampang lah ya bawanya ojolnya ya. Iya, karena awal itu launching, itu tuh bener rame banget. Orang-orang kan pasti kepo dong. Apa sih pizza limo? Apa sih pizza limo? Dan abang-abangnya tuh juga yang itu awal bener-bener rame itu dan emang ngantri banget. Gue sendiri ngerasain itu capek banget. Parah. Karena gue tuh juga lebih susah karena itu kan kotak ya. Dulu tuh sebelum pizza limo kayak banyak peminatnya, maksudnya pas awal juga banyak minat kan. Itu tuh pizzanya tuh buat kita belum ada pen, jadi kan buat pizza pakai pen dong. Kita belum ada pen kotak, jadi pakai pen bulat harus dibentuk kotak. Itu bener-bener susah dan lama banget. Lo bayangin itu harus ekstra banget deh, apalagi kan kadang tuh abang Gojek itu kayak ngomel-ngomel gitu, ini lama banget sih, ya gimana dong orderannya limo semua. Kalau misalnya belinya satu dua gitu ya nggak apa-apa, ini belinya 3, maksudnya kayak capek banget. Jadi akhirnya ada pizza limo deh. Tuh, itu lumayan sih kalau menurut gue buat makanan rame-rame. Mendingan beli pizza limo karena emang banyak 36 potong ya, meskipun ukurannya persegi panjang kan. Kalau biasanya pizza segitiga kan, kalau limo tuh persegi panjang, tapi itu menurut gue lebih worth it sih. Kalau misalnya dulu sempat mau dihapus tuh, cuma mau sebulan doang, tapi karena banyak peminat ya ternyata akhirnya itu dijadiin menu permanen untuk kita gitu deh. Sebenarnya banyak tau pizza-pizza inovasi kayak yang kreatif gitu, yang kayak kemarin pizza pas 17 Agustus kan ada pizza merah kalau lo tahu. Iya, itu sampai sekarang masih ada sih orang yang nanya-nanyain pizza merah putih itu karena emang enak menurut gue dan harganya juga murah. Jadi tempat kerja lo ini PHD cukup kreatif dan inovatif sih menurut gue. Iya, terus juga kan kita open kitchen, ya sih open kitchen, jadi orang bisa langsung tahu kayak gimana sih cara buatnya, cara kebersihan kitanya. Kan ada nih yang katanya tetangga pizza juga itu kan nggak pakai hand glove. Ini nggak tahu, kalau kita kan bener kelihatan, customer bisa nilai kita bersih atau enggak gitu deh. So far sih kalau misalnya inovasi kreatifnya ya karena open kitchen kali ya, sama ngeluarin beberapa menu-menu yang di luar nalar manusia. Oke, jadi gue simpulin
kalau di perusahaan gua kerja kayaknya kurang kreatif dan inovatif sih banding tadi PHD, karena kalau PHD gue liatin ya sering ada menu-menu baru, ya kan. Kalau di gue kayaknya produksi kita itu aja, paling beda warna, beda ini. Ya karena kan lo pabrik dan alat musik kan, maksudnya alat musik itu pasti gitu-gitu doang. Sedangkan kalau gue makanan kan pasti bisa bikin lagi yang lain, yang baru rasanya. Itu apa, kreatif dan inovatif juga kan berangkat dari permintaan customer sih. Kalau misalkan makanan kan banyak permintaan dari customer, kan minta inilah, bikinin yang beginilah, bikin begini. Kalau misalkan gitar kan ya udah semua tahu gitar ya kan. Paling pengen beda warna doang. Itu aja sih. Beda warna sama beda kayak gitar buat apa ini sih. Sekian diskusi dari kami, dari Fitri Blika dan saya Misbah. Terima kasih. Terima kasih. Maaf Pak, ngomongnya telat karena cuma berdua. Oke, bye.